Terus kalau misalkan tadi potensinya kan berarti tinggi banget ya Kak Jason, Kak Ardi, Kak Bintang. Nah untuk itu kan pasti banyak manggil seller-seller baru ya kan, seller-seller jualan nih di Shopee sama di TikTok. Pertanyaannya adalah untuk brand baru kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya target pasar kita tuh ingat sama brand kita? Mungkin dari Kak Jason dulu. Oke ya, jadi kalau kita ngomongin branding gitu ya, branding itu kan bagaimana caranya kita bisa bikin seseorang tuh ingat ya. Jadi kalau misalkan kita nyebut suatu merek ya, dia langsung ingat gitu ya. Oh ini tuh brandnya nih jualan barang apa gitu ya, misalkan parfum gitu ya. Nah gimana caranya ya? Jadi pastikan ketika kita mau merintis suatu brand gitu ya, kita harus punya yang namanya brand guideline dulu gitu ya. Dari situ kita menentukan dulu nih target marketnya mau siapa, terus habis itu kita menentukan juga ya kayak apa nih yang bikin produk kita tuh terlihat unik gitu ya, terlihat spesial lah, dan jadi bisa menonjol di antara di luaran sana ya yang produknya tuh ada banyak banget gitu ya. Nah setelah semua itu sudah jadi, dan jangan lupa ya kalau kita berjualannya lewat online ya, karena pasti para pembeli itu kan nggak bisa lihat langsung ya produknya langsung ya. Jadi pasti foto produk ini akan menjadi salah satu yang hal kunci utama ya yang membuat para pembeli ini menjadi terpikat gitu ya. Nah, jadi dari situ semuanya nyambung nih satu sama lain gitu ya. Akhirnya para pembeli ini, calon pembeli bisa menentukan wah ini kayaknya ini cocok nih buat saya gitu ya. Seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal tadi brand nih Kak, masih ada yang tanya nih katanya gimana sih untuk membangun konsistensi visual branding seperti logonya, warnanya, desainnya juga untuk ningkatin pengenalan brand kita. Oke. Nah, untuk masalah konsistensi ya, jadi yang paling utama itu adalah kan kita pasti ketika kita mau membuat suatu brand ya, yang kita lakukan pertama adalah kita bikin tadi brand guideline-nya itu. Nah, dari brand guideline-nya itu pasti nanti kita turunkan gitu ya, nanti jadi bentuknya logo, terus kemudian kita mau brand ini tuh dikenal sebagai seperti apa gitu ya, secara personanya gitu ya. Nah, dari sini personanya ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi nih sama para calon pembeli kita gitu ya. Misalkan contohnya kita mau nargetin anak-anak muda nih ya kan kita nggak mungkin dong kalau anak muda kita jualannya dengan bahasa yang formal gitu ya, karena kan jadi nggak masuk Kaku gitu ya, banget kaku banget gitu. Padahal anak-anak muda kan pengennya yang bahasanya gaul, mungkin ngobrolnya kita bisa panggil lu gue kayak gitu kan. Nah dari situ itu menjadi penting gitu ya. Nah terus kemudian dari konsistensinya lagi, kita kalau misalkan masuk gitu ya kepada visualnya gitu ya, kita punya brand misalkan makanan tradisional gitu ya, makanan tradisional. Kalau misalkan kita fotonya ya, foto produknya itu kita bikinnya dia kayak mewah gitu ya, mewah elegan kan jadi nggak masuk nih. Padahal kita maunya makanannya itu tradisional. Nah mungkin kalau tradisional kita bisa pakai yang kayak fotonya seperti elemen kayu ya, seperti kita lihat kalau di tempat makan Sundaan gitu kan ya, pakai bambu-bambu kayak gitu ya. Jadi kelihatannya terasa tradisional dan mungkin terasa kayak seperti homey gitu ya, merasa kayak wah ini kayak di kampung halaman kayak gitu sih. Jadi untuk mengatur konsistensinya seperti itu. Kalau dari Alonacik nih kan busana muslim ya, untuk brandnya pengennya dikenal sebagai apa selain busana muslim tadi kan mungkin ada target pasarnya juga. Target pasarnya kalau kita emang khusus untuk middle ya, middle ke bawah ya. Kebetulan relate dengan apa yang Mas Jason bilang tadi, foto produk itu emang sangat pengaruh. Awal-awal saya jualan itu di marketplace pakai foto yang biasa aja, pakai ala kadar handphone aja, ya itu penjualan biasa-biasa aja. Malah satu minggu itu udah lumayan gitu kan. Tapi begitu saya coba kita upgrade ke foto studio gitu, itu sangat signifikan, berpengaruh sekali. Kenapa? Kita jual online itu kita jual visual. Oh iya betul. Kalau ke toko orang bisa pegang bahan, pegang barangnya. Kalau online enggak, cuman gambar aja. Dan itu memang harus real pic ya. Real pic. Terus kalau misalkan dari sisi live-nya nih, untuk kita ngebangun brand tuh Kak Bintang, gimana sih supaya diinget gitu? Oke, sebenarnya ini align sih. Jadi dari tadi penjelasannya itu sebenarnya align. Yang pertama kita harus mulai dari brand guideline dulu nih, biar kita tuh punya kayak kiblat lah ya, punya garis lah nih. Semua aset-aset branding kita akan kemana sih arahnya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya kalau dari live streaming itu juga punya juga punya guideline sendiri lah. Kita bisa nentuin kayak misalnya
kita punya tipe live streaming misalnya pengen yang arahnya ke awareness atau yang soft sell atau yang hard sell dan lain-lain seperti itu. Nah kalau masalah mau mudah diingat, biasanya yang pasti kayak minggu lalu kan kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang gimana sih cara bikin live streaming itu terlihat bagus dari mulai C apa yang kita apa ada 4S tuh kan, ada C, say, so sama sell seperti itu. Nah yang pertama tuh dari C-nya dulu. Jadi biar gimana orang tuh ketika terpapar oleh live streaming kita tuh matanya selama beberapa detik itu tertarik dulu sehingga akhirnya dia mau ngeklik dan lain-lain. Nah dari C itu yang sebenarnya bisa kita explore biar orang ingat. Apa misalnya dilihat dari hostnya harus yang Cantik. nggak harus cantik ya, harus atraktif lah seperti itu. Tapi memang nggak bisa bohong, yang cantik, yang ganteng itu menariknya di seperti itu. Tapi tempat juga pengaruh ya Mas ya. Betul tempat. Jadi itu kayak studio gini itu pengaruh juga. Bisa pakai yang real set, bisa pakai yang green screen. Pokoknya harus yang visually pleasing lah. Ini di mata tuh enak. Karena kalau TikTok orang nge-swipe kan gampang banget ya. Nggak suka sedikit, misalnya live-nya buram sedikit atau nggak fokus sedikit, nge-lag sedikit langsung swipe up. Jadi benar-benar kita harus 2 detik 3 detik pertama tuh harus bisa dari semua faktor yang bisa dilihat mata itu Eye catching lah ya. Eye catching tuh udah langsung oh ini apa nih, baru akhirnya orang mau ngeklik pada tahap selanjutnya seperti itu. Jadi memang untuk bikin live streaming yang menarik bisa dari tadi sih. Kita bisa masukin gimmick-gimmick kayak hostnya misalnya sambil sambil nyanyi-nyanyi atau sambil diri-diri sampai heboh sampai gitu kayak ceng-cengan, pokoknya bikin yang menarik lah seperti itu. Atau misalnya di backgroundnya dibikin yang kayak ada videonya, dibikin video-video misalnya ini ada video-video misalnya selebriti atau kreator yang pernah pakai produk ini nih seperti itu bisa ngebuat orang jadi ingat. Dan yang kedua adalah semakin sering live streaming orang semakin ingat, gampang ingetnya. Jadi ketika misalnya kita gue butuh beli ini nih misalnya nih, yang top of mind itu langsungnya ini kayak brand ini live streaming terus deh. Itu yang akan balik. Biasanya kalau di TikTok tuh brand yang semakin sering live streaming orang akan semakin sering ingatnya dan kembali lagi seperti itu.